Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah disucikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita boleh disebut sebagai orang-orang kudus. Saudara, sebagai orang-orang kudus, marilah kita hidup bijaksana. Agar kita tidak terbawa oleh arus dunia ini. Sehingga kita hidup di dalam hawa nafsu dan dosa. Sehingga kita tidak hidup seturut dengan natur baru yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara percaya kepada hukum tabur tuai? Saudara, seringkali banyak orang mempercayai hukum tabur tuai di dalam wilayah materi atau di dalam wilayah memberi. Misalnya, jikalau saya memberikan harta saya sejumlah tertentu, maka saya akan mendapat berlipat kali ganda dari apa yang saya berikan. Saudara, tentu berita begini berita yang menyenangkan, bukan? Kalau itu pasti terjadi, saya yakin saudara, kita akan berusaha memberi sebanyak-banyaknya supaya saya dapat lebih banyak daripada apa yang saya berikan. Tetapi apakah benar demikian? Saudara, apakah memang Alkitab mengajarkan semangat memberi yang seperti itu? Saudara, tidak sama sekali. Saudara, Perjanjian Lama bicara tentang tabur tuai. Itu terkait dengan hal pertanian yang memang pada masa itu masa agraris bagi umat Tuhan. Saudara, tidak heran apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai. Namun saudara, yang perlu kita garis bawahi, ada faktor yang sangat-sangat penting yang menentukan, yaitu Tuhan yang membuat mereka bisa menuai apa yang mereka tabur. Artinya tidak otomatis. Saudara, Yeremia 12 ayat 13 berkata begini, mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi artinya saudara, apa yang ditabur belum tentu itu yang dituai. Tergantung Tuhan. Dan juga Perjanjian Lama berbicara tabur tuai di dalam konteks yang bukan sifatnya materi. Misalnya dalam Amsal pasal 11-18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Saudara, di sini bukan berbicara tentang materi. Tetapi sesuatu yang melampaui materi. Saudara, Perjanjian Baru bicara tentang tabur dan tuai. Tidak di dalam pengertian menabur materi akan menuai materi. Tetapi apa yang jauh lebih bernilai dari materi itu Tuhan sediakan bagi orang yang murah hati. Antara lain, Tuhan membuat hati kita semakin murah hati atau penuh dengan kebaikan Tuhan untuk memberi. Saudara, bukankah ini jauh lebih berkualitas daripada mendapatkan harta benda yang akhirnya hanya menyatakan betapa serakahnya kita daripada betapa murah hatinya kita. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau dengan siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang mengeluh bahwa Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan mereka ketika mereka masuk ke dalam pembuangan. Maka Tuhan melalui firman Tuhan ini menyampaikan pertanyaan yang bersifat retoris. Artinya tidak perlu dijawab, jawabannya sudah ketahui. Atau juga bisa berarti pertanyaan reflektif. Supaya mereka merenungkan kembali apa yang mereka katakan itu. Tuhan mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan mereka bukan karena Tuhan membuang mereka. Tetapi karena mereka telah hidup dalam dosa, menjauh daripada Tuhan, sehingga mereka terjual. Karena dosa-dosa mereka terjual kepada bangsa lain. Sehingga mereka ada di pembuangan. Dan mereka dibelenggu dan terjajah menjadi budak oleh bangsa lain. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7:14 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah dosa. Yang artinya seluruh manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Artinya dibelenggu dan menjadi budak dosa. Dan manusia tidak pernah bisa melepaskan dari kuasa dosa dengan kekuatan sendiri. Sebagaimana bangsa Israel, sebagai gambaran, tidak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu perbudakan di dalam pembuangan di Babel. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan mereka ketika Tuhan menebus mereka, sehingga mereka lepas. Saudara, demikianlah dengan semua manusia, tidak seorang pun bisa melepaskan diri atas kuasa dosa dan belenggu dosa. Kecuali Tuhan, Dia menebus engkau dan saya, melepaskan engkau dari kuasa dosa melalui darah Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, sebagai orang percaya, kita dapat saja mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita berdosa kepada Tuhan. Dengan tidak peka lagi akan panggilan Tuhan kepada kita. Namun hal itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Atau Tuhan menolak atau membuang kita. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah saudara dan saya mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kita. Saudara, itu yang dikatakan di dalam Yesaya. Ayat 1-3 berkata begini, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Saudara, ketika bangsa Israel terbuang ke tanah Babel, Tuhan tidak sedang mengusir dia.
Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Tuhan tidak pernah menjual kita. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Saudara, kesalahan kita, kitalah yang menjual diri. Dan kita terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 2 berkata begini, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Saudara, orang yang terjual di dalam dosa, itu menjadi orang yang tuli rohani, buta rohani. Sehingga ketika Tuhan mencari, dia tidak menanggap. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Bukan masalah pada kuasa Tuhan. Tetapi masalah adalah engkau dan saya terjual karena dosa. Ayat ketiga berkata begini. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Dan menyelimutinya dengan kain kabung. Saudara, jangan pernah engkau berpikir. Jangan pernah bangsa Israel berpikir ketika dia terbuang, Tuhan senang dengan keadaan mereka. Tidak. Tuhan berduka cita untuk mereka. Saudara, jangan berpikir kalau engkau berbuat dosa, hidup dalam dosa, Tuhan biasa-biasa saja. Tidak. Alkitab berkata, engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Tetapi, saudara, sebagaimana Tuhan katakan kepada bangsa Israel, Tuhan tidak pernah menolak mereka. Tuhan tidak pernah membuang mereka. Demikian juga Tuhan tidak pernah membuang engkau dan saya sebagai orang percaya. Ketika engkau mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan karena dosa-dosa kita, dosa-dosamu, sebagai tabur dan tuai secara rohani. Saudara, ingatlah, Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan tetap memanggil engkau. Datang kepadanya. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hidup dalam dosa bukanlah hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam dosa adalah hidup dalam belenggu. Hidup dalam dosa bukanlah menyegarkan jiwamu. Hidup dalam dosa meletihkan jiwamu. Dan Tuhan berkata, mari datang kepadanya, bertobat. Dan engkau akan mengalami kelegaan sukacita sorgawi yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, saudara Yesus Kristus datang sebagai manusia. Memberikan teladan sebagai hamba Tuhan yang taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Meskipun ia mengalami pengalaman yang pedih dan ketidakadilan. Namun Tuhan Allah ada di pihaknya. Inilah sebuah pengharapan bagi setiap orang yang percaya taat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini bercerita persis sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini adalah nubuatan mengenai Mesias. Saudara, Alkitab mengatakan Mesias adalah hamba Allah itu. Hamba Allah artinya seorang yang melakukan rencana Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan sebagai manusia. Bahwa dia taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun, kesulitan apapun, tidak mengubah. Dia tetap setia, tetap taat. Saudara, dikatakan bahwa dia memberikan punggungnya untuk orang memukulnya. Memberikan pipinya kepada orang mencabut janggutnya. Dan dia tidak pernah menyembunyikan dirinya ketika ia dinodai dan diludahi.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia telah memberitahukan kepada kita seringkali ketaatan kepada Tuhan, kita harus membayar harga. Namun Dia memberitahukan kepada kita dari bagian firman Tuhan ini, saudara, Tuhan Allah ada di pihaknya. Sehingga Dia berkata, siapakah di antara kalian yang berani berperkara dengan aku? Saudara, tidak ada. Saudara, dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saudara, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Apa yang dia harus lakukan? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudara, mengapa kalimat ini diberitahukan seperti ini? Karena kita menyaksikan apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, sebuah penderitaan amat sangat seperti sebuah kelam dalam hidupnya. Kegelapan yang sangat gelap, seperti tidak ada pengharapan. Tetapi saudara, dia tidak pernah tidak taat kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, bagaimana Tuhan memuliakan dia. Dan di dalam namanya, keselamatan dapat diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, meneladani Yesus Kristus, maka kita mempunyai keberanian taat kepada Tuhan dengan segala resiko yang kita hadapi. Dan kita hidup di dalam Dia. Dan kita percaya Tuhan, Dia ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami. Supaya kami yang sudah hidup melalui pekerjaan Roh Kudus dalam jiwa kami. Kami tidak lagi hidup seperti dunia ini. Tapi kami hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup yang taat sepenuhnya. Hidup dalam kekudusan dan memuliakan Engkau, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.